Oke Kabuters, kali ini kita akan beralih ke sebuah film action perang garapan salah satu sutradara favorit saya, Quentin Tarantino. Dikenal sebagai sutradara yang memiliki ciri khas dialog panjang dan vibes filmnya yang unik, maka salah satu karyanya ini yaitu Inglourious Basterds bisa dikatakan adalah salah satu film terbaiknya. Dibuat dengan alur sejarah alternatif dan memiliki dua plot berbeda di dalamnya, sudah pasti film ini akan sangat mantap, apalagi diisi bintang Hollywood seperti Brad Pitt, Christoph Waltz, dan masih banyak lagi. Film ini sendiri akan memiliki inti cerita pembalasan Yahudi terhadap kekejaman Nazi Jerman. Oke, di sini saya akan memberikan rangkumannya sejelas mungkin, dan jangan lupa subscribe dulu dong sebelum kita mulai, dan let's go! Film dibuka dengan aktivitas keluarga petani di kawasan Prancis yang telah dikuasai Nazi. Mereka adalah keluarga Lapédite. Saat itu ternyata datang sekelompok tentara Nazi ke kediaman mereka, sehingga sang kepala keluarga yaitu Pierre Lapédite menyuruh istri dan anaknya masuk. Dan sampailah tentara Nazi tadi yang dipimpin oleh seorang kolonel SS bernama Hans Landa. Kemudian mereka masuk ke rumah. Hans Landa sendiri memiliki karakter yang cenderung tenang dan tidak memiliki sifat temperamen sama sekali. Walau sebenarnya ia adalah orang yang bisa dikatakan kejam, terutama kepada Yahudi, sehingga ia sendiri dijuluki dengan pemburu Yahudi. Ia kemudian berbicara dengan Lapédite mengenai maksudnya datang ke sana. Ia mendengar bahwa di kawasan tersebut masih tersisa keluarga Yahudi yang berprofesi sebagai petani dan peternak. Namun beberapa keluarga sudah ditangkap, dan Landa menemukan data bahwa masih ada satu keluarga yaitu Dreyfus yang dikatakan tidak terlacak. Landa tentu bertanya mengenai keluarga Dreyfus ini kepada Lapédite karena memang keluarga Dreyfus tinggal di dekat sana. Lapédite kemudian mengatakan bahwa keluarga Dreyfus dirumorkan telah pergi ke Spanyol untuk mencari perlindungan. Tapi Landa tak serta-merta percaya begitu saja. Sebagai seorang kolonel SS yang dipercayakan Hitler di kawasan tersebut, ia sudah sangat paham mengenai gelagat dan tingkah laku orang yang sedang berbohong kepadanya, sehingga ia tahu bahwa Lapédite sedang berbohong. Dan benar saja, Lapédite menyembunyikan keluarga Dreyfus di bawah lantai rumahnya. Hans Landa terus menggali informasi demi informasi sampai akhirnya Lapédite membuka mulut dan mengakui bahwa ia memang menyembunyikan keluarga tersebut. Tak lama Landa menyuruh anak buahnya masuk dan menunjukkan area di bawah tanah, tempat keluarga Dreyfus bersembunyi, dan langsung menyuruh anak buahnya menembaknya secara membabi buta. Namun ternyata ada satu orang anggota keluarga yang berhasil melarikan diri. Dia adalah Shoshana Dreyfus yang berlari dengan sangat ketakutan. Landa kemudian membidik Shoshana, namun terlihat bahwa ia sengaja membiarkannya hidup. Dan scene berubah ke briefing militer yang dipimpin Letnan Aldo Raine. Ia dijuluki Aldo the Apache karena memang memiliki darah Indian. Dalam briefing tersebut, ia mengatakan membutuhkan 8 orang tentara Yahudi Amerika untuk terjun ke Perancis dan membunuh Nazi, serta melancarkan operasi menghabisi Hitler. Kelompok Aldo lah yang disebut The Bastard. Aldo adalah orang yang sangat membenci Nazi dan mengatakan bahwa semua anak buahnya harus kejam kepada Nazi. Bahkan mereka juga memiliki utang 100 batok kepala Nazi kepada Aldo, dan itu harus disetor. Gila emang. Doktrin-doktrin ini semata-mata diberikan Aldo agar anak buahnya menjadi berani dan mampu menjalankan tugas dengan sempurna. Dan langsung kita dibawa ke adegan. Ya, Hitler sedang marah. Hitler marah karena mana bisa kelompok Aldo berhasil menyergap konvoi tentara Nazinya dan membunuh mereka semua. Ia di sana mencaci maki Aldo dan anak buah Yahudinya tersebut. Tiba-tiba ada telepon masuk yang mengatakan bahwa ada satu orang tentara yang ternyata masih hidup dari pembantaian konvoi itu tentunya. Sehingga ia disuruh Hitler masuk. Di sana ia memberi keterangan bahwa hanya ada 3 orang yang selamat dari penyergapan itu. Dan kita langsung dibawa ke scene Aldo dan anak buahnya sedang memotong kepala tentara Nazi. Scene ini saya lewati karena terlalu sadis ya guys. Di sana sudah ada 3 orang tentara Nazi yang disandra dan diawasi oleh anak buah Aldo sembari yang lainnya memotong kepala tadi. Kemudian Aldo meminta sersan Nazi itu yang bernama Werner Rahman untuk memberikan informasi keberadaan konvoi dan informasi penting lainnya. Aldo juga memperkenalkan anak buahnya kepada Werner dan ada satu yang menarik perhatian yaitu Hugo Stiglitz. Werner mengatakan bahwa tidak ada tentara Nazi yang tak tahu dengan Hugo Stiglitz.
Dan ya benar saja, Stiglitz terkenal karena ia adalah buronan Nazi. Ia sendiri membunuh 13 perwira Gestapo dengan keji. Itu mengapa Aldo merekrutnya. Kemudian Werner menolak dengan hormat permintaan Aldo karena hal tersebut sama saja ia mengkhianati negaranya. Aldo kemudian memberikan penawaran lagi karena jika tidak, ia akan dihabisi dengan sadis oleh anak buahnya. Dan sersan tersebut tetap menolak sehingga akhirnya Donny Donowitz, anak buah kepercayaan Aldo yang dijuluki The Bear Jew, keluar dengan membawa stick baseball. Dan dengan amarah yang kuat langsung memukul sersan Nazi tersebut sampai tiwas. Wadidaw. Aldo akhirnya memanggil salah satu tentara lagi, namun dia berusaha melarikan diri sehingga ditembak. Tersisa satu lagi yang sudah ketakutan dan terpaksa memberikan informasi konvoi tersebut. Akhirnya, sebelum melepas orang tersebut, Aldo dan Donny memberikan sedikit kenang-kenangan kepadanya, yaitu lambang swastika di dahinya, agar ia bisa meyakinkan Hitler bahwa memang dia tidak dilepas secara cuma-cuma, jadi dia tidak akan dihukum mati. Sakit banget pasti itu. Dan scene berubah ke sebuah bioskop. Di sana sudah ada Shoshana Dreyfus dulu. Ia ternyata telah mengganti namanya menjadi Emmanuel Mimiuk. Ia sudah mengganti identitas dan mendirikan sebuah bioskop yang kelak akan dijadikan tempat pemutaran film propaganda Nazi. Wow, walau sudah memulai hidup baru, Shoshana tetap memiliki dendam kepada Nazi tentunya. Kemudian ada seorang prajurit Nazi bernama Frederick Zoller yang diam-diam menyukai Shoshana. Mereka ngobrol-ngobrol dikit lah di sana, dan Zoller nampak sangat ramah kepada Shoshana. Esoknya, Zoller masih tetap berusaha mendekati Shoshana, walaupun dia tidak menanggapi dan belum tahu bahwa Zoller adalah seorang prajurit yang terkenal dan akan menjadi aktor dalam film propaganda Nazi. Namun lama-kelamaan, Shoshana akhirnya sadar bahwa Zoller bukanlah prajurit biasa. Namun di sana, Zoller mengatakan bahwa dia memang mempunyai proyek film yang dipimpin Joseph Goebbels, menteri propaganda Nazi yang terkenal kejam. Saat mendengar itu, Shoshana tiba-tiba bad mood gitulah. Karena tentu ketika mendengar semua tokoh-tokoh Nazi, masa lalu di mana keluarganya dibunuh oleh mereka adalah kenangan yang menyakitkan. Sementara itu, saat sedang memperbaiki bioskopnya, Shoshana kembali didatangi seorang perwira Nazi. Di sini saya nyebutnya Shoshana saja ya, karena kalau Emmanuel Mimiuk susah anjir. Oke lanjut, di sana ia diminta masuk ke mobil dan ternyata dibawa ke sebuah acara yang dihadiri Joseph Goebbels dan lagi-lagi ia bertemu Frederick Zoller. Di sana, Zoller lah yang memanggil Shoshana agar film propagandanya bisa diputar di bioskop milik Shoshana. Namun Goebbels belum terlalu yakin dengan bioskop tersebut apakah memiliki spesifikasi yang sesuai dengan keinginannya. Walau awalnya menolak, tapi Zoller ini terus meyakinkan Goebbels agar film propagandanya bisa diputar di sana. Tentu Goebbels ingin melihat dulu ke bioskop itu dong, sebelum yakin memutar filmnya. Dan tiba-tiba datanglah Kolonel Hans Landa, orang yang dulu membunuh seluruh keluarga Shoshana. Wadidaw, Shoshana langsung teratap di sana dan teringat kejadian menyakitkan itu dulu. Kolonel Landa sepertinya tidak sadar itu adalah Shoshana karena dulu ia tak sempat melihat wajahnya guys. Tapi saat akan berbicara dengannya, Landa memesankan susu kepadanya. Teringat dong kalian dengan adegan di awal di mana keluarga Shoshana juga seperti keluarga Lapedit yang punya ternak susu sapi. Apakah Landa sudah tahu bahwa itu Shoshana? Lanjut dulu. Di sana seperti keahlian Landa, ia menggali dalam informasi di sesi obrolan itu. Dan memang seperti yang kita tahu, Landa ini pintar membaca gelagat dan bahasa lawan bicaranya, sehingga saya menyimpulkan bahwa Landa sebenarnya tahu bahwa itu adalah Shoshana Dreyfus. Setelah itu dia pergi dari sana, dan Shoshana langsung menangis. Di tempat lain, Joseph Goebbels sedang melihat bioskop milik Shoshana agar bisa menetapkannya sebagai tempat pemutaran film kebanggaannya itu. Dan setelah itu, Shoshana memiliki ide, yaitu membalaskan dendamnya dengan membakar bioskop itu saat pemutaran perdana film Goebbels. Karena saat itu tentu banyak perwira-perwira Nazi dan bahkan Hitler akan datang. Dan itu waktu yang sangat cepat. Dan dia akan bekerja sama dengan asistennya bernama Marcel yang ternyata juga merupakan kekasihnya. Scene berpindah ke pembicaraan di sebuah ruangan. Dari aksennya, mereka adalah orang Inggris yang sedang membicarakan sesuatu. Dan dari pembicaraan ini diketahui bahwa Inggris akan mengirim Letnan Archie Hickok yang di sini kita lihat orangnya guys. Dia sendiri dipilih karena memang memiliki pengalaman yang mumpuni dan mahir berbahasa Jerman. Sehingga ia akan dikirim ke Prancis dan bergabung dengan The Bastard, kelompok tentara Amerika yang dipimpin Aldo Rain. Dan kemudian scene berpindah lagi ke briefing Aldo Rain dan Archie Hickok tadi. Di sini mereka berencana melakukan pertemuan dengan seorang aktris Jerman bernama Bridget von Hammersmark yang menjadi mata-mata Inggris. Mereka sendiri akan bertemu di sebuah bar bawah tanah bernama La Lucien. Tapi Aldo sebenarnya sedikit ragu kenapa harus bertemu di tempat seperti itu dan kurang yakin.
tapi Archie meyakinkannya lah. Dan kirimlah tim The Bastard kecuali Aldo dan beberapa anak buahnya yang tidak ikut guna memantau keadaan. Kemudian tim lainnya masuk dan mereka kaget, ternyata tempat tersebut dipenuhi tentara Nazi. Tidak seperti rencana di awal, di mana von Hammersmark mengatakan tidak akan ada tentara Nazi di sana. Apakah dia menjebak The Bastard? Kita tidak tahu. Di sana, von Hammersmark sudah menunggu dengan beberapa tentara Nazi yang ternyata sedang merayakan kelahiran anak salah satu rekannya. Dengan tetap bersikap tenang, Archie, Stiglitz, dan Wiki terpaksa duduk di sana. Mereka kemudian mendapat informasi bahwa tempat pemutaran film Goebbels sudah dipindah dari Ritz ke bioskop milik Sosana, guys. Namun tiba-tiba, salah satu prajurit Nazi tadi datang dan mengganggu mereka. Archie kemudian marah, namun disinilah penyamaran mereka malah terbongkar. Aksennya terdengar aneh di telinga prajurit itu karena tak seperti orang Jerman kebanyakan, dan saat mereka sedang ribut, ternyata ada seorang perwira Nazi di sana. Ia pun sama, memiliki pendengaran yang bagus dengan aksen seseorang, namun Archie bisa sedikit mengelak dan perwira tersebut pun percaya. Tapi saat mereka ngobrol semakin dalam, Archie membongkar kedoknya sendiri dan perwira tersebut menyadarinya. Sekarang mereka dihadapkan pada situasi sulit karena tak akan ada satupun yang akan keluar dari sana dan keadaan semakin genting, tidak terkendali, dan satu-satunya cara adalah saling membunuh. Pada akhirnya, adu tembak tak lagi terelakkan, keadaan kacau, mereka saling tembak-menembak dan metong, guys. Scene tersebut bikin ngeri dah. Tersisalah Wilhelm, yaitu prajurit Nazi yang masih selamat. Namun saat akan bicara dengan Aldo, ia ditembak oleh von Hammersmark yang ternyata masih hidup, hanya saja kakinya tertembak. Ia kemudian dibawa ke sebuah rumah sakit hewan, guna menjelaskan kenapa kejadian itu bisa terjadi. Aldo menginterogasinya dan mengatakan, apakah von Hammersmark ini menjebak mereka ke situasi tersebut. Namun ia menolak dikatakan berkhianat karena Archie lah yang membuka kedoknya sendiri dengan memesan 3 gelas tapi salah menunjukkan gestur 3 jari karena di kalangan orang Jerman memesan 3 gelas memiliki gestur sendiri. Wow, sampai sedetail itu, guys. Pada akhirnya karena Wiki dan Stiglitz ditambah Archie sudah tewas, di mana mereka lah orang yang bisa berbahasa Jerman di tim tersebut, membuat Aldo harus memutar otak guna pergi ke acara pemutaran film propaganda Nazi dan terpaksa membawa Donny dan Omar yaitu anak buahnya. Mereka sendiri sebenarnya tidak fasih berbahasa Jerman, cuman ya keadaan mendesak dan terpaksa menggunakan bahasa Italia. Bahasa Italia digunakan karena saat itu Jerman memang bersekutu dengan Italia. Di tempat lain, Kolonel Hans Landa sampai di bar tadi. Ia melakukan penyelidikan di tempat itu, dan tentu dengan keahliannya seperti biasa, ia mendapatkan petunjuk. Sebuah sepatu milik von Hammersmark dan sehelai tisu bekas tanda tangannya. Karena sebelum penembakan terjadi, von Hammersmark ini sempat memberikan tanda tangannya kepada salah satu prajurit Nazi yang anaknya baru lahir tadi, guys. Dari sana, Landa tentu sudah tahu bahwa von Hammersmark adalah pengkhianat. Kita akhirnya sampai ke hari pemutaran film Nation's Pride, film propaganda Nazi besutan Joseph Goebbels yang juga dihadiri oleh Adolf Hitler. Sudah pasti di sana Sosana sudah bersiap untuk aksi balas dendamnya. Dan bioskop juga sudah dipenuhi perwira-perwira tinggi Nazi. Di sana juga sudah ada Kolonel Landa seperti biasa. Ia kemudian menemui von Hammersmark dengan kakinya yang sudah digips, sehingga Landa tentu sudah tahu tentang peristiwa penyebab kakinya seperti itu. Kemudian Landa berkenalan dengan Aldo dan anak buahnya. Di sana mereka menyamar sebagai orang Italia ternyata, dengan nama Enzo Gorlomi, Antonio Margaretti, dan Dominic De Coco. Ya sebenarnya Landa sudah tahu itu adalah Aldo dan anak buahnya, karena tentu Landa sudah terlalu berpengalaman dan sudah paham betul mengenai The Bastard. Kemudian Donny dan Omar siap melanjutkan operasi Kino. Mereka masuk ke dalam bioskop dan melihat beberapa petinggi Nazi seperti Joseph Goebbels dan Martin Bormann. Lalu mereka mengambil tempat duduk sembari cemas-cemas sedap karena bom waktu di kaki mereka terus berjalan. Bisa dikatakan ini adalah misi bunuh diri, guys. Sementara itu, Hans Landa meminta ngobrol sebentar dengan von Hammersmark. Saat masuk ke sebuah ruangan, dia menginterogasi nona Jerman ini dengan berbagai pertanyaan dan akhirnya membuka pengkhianatannya. Landa yang sepertinya sudah mempersiapkan hal tersebut langsung mencekik von Hammersmark sampai kehabisan nafas dan metong. Ia kemudian mengatakan pada anak buahnya untuk menangkap Aldo. Dan benar saja, Aldo langsung dikeroyok lalu dibawa keluar sembari kepalanya ditutup. Aldo kemudian dibawa menggunakan truk ke suatu tempat dan ternyata di sana sudah ada anak buahnya yaitu Jutivik yang juga tertangkap, guys. Sampailah mereka di sebuah tempat dengan Hans Landa sudah berada di sana. Ia kemudian mengatakan sudah mengetahui operasi yang dibuat Aldo beserta teman-temannya, bahkan mengenai Donny dan Omar yang akan meledakkan bioskop tersebut dan membunuh Hitler.
Di sini ia sedikit mengancam lah bakal memberitahu Nazi mengenai operasi tersebut. Tapi saat itu saya kaget, dia malah entah kenapa atau kesambet apa ingin membuat kesepakatan dengan Aldo. Mungkin Cilanda ini sudah tahu kalau kejatuhan Nazi sebentar lagi guys, alias ingin melarikan diri agar nanti tidak diadili sebagai penjahat perang. Dia kemudian meminta Aldo menghubungi seseorang yang memiliki jabatan tinggi dan bisa membuat surat penyerahan dirinya guys. Di tempat lain, Shosanna sedang bersiap juga dengan aksinya dibantu Marcel tentunya. Kebetulan film Nation Pride sedang diputar. Donnie dan Omar pun sudah bersiap melakukan aksi dan sudah memastikan bahwa Hitler berada di tempat tersebut. Sementara itu, Hans Landa sedang menghubungi seseorang, sepertinya petinggi militer Amerika. Di sana ia mengatakan banyak hal. Namun yang mengejutkan adalah dia mengatakan bahwa ia sudah melaksanakan tugasnya dengan menyamar sebagai kolonel SS dan dapat meyakinkan petinggi Nazi mengenai dirinya. Alias selama ini dia menyamar guys, tapi saya nggak tahu juga sih. Sedikit membingungkan maksudnya ini. Ia bahkan ternyata sudah menaruh bom waktu di bawah kaki Goebbels sebelumnya. Wadidaw, ternyata Hans Landa ini sangat mengejutkan. Dan Aldo kemudian diperintah oleh orang yang sepertinya atasannya itu untuk membawa Landa beserta operator di ruangan tersebut ke garis depan Amerika dan kemudian Landa akan menyerahkan dirinya ke Aldo. Scene kembali ke bioskop di mana film propaganda itu sedang diputar. Hitler dengan Goebbels sangat menyukai film tersebut. Namun Zoller sepertinya sedikit nggak suka kalau saya lihat. Shosanna dan Marcel sudah siap melakukan aksi membakar gedung tersebut tentunya. Marcel siap membakar tumpukan klip film yang sudah dipersiapkan dan Shosanna sedang mengoperasikan proyektor. Namun tiba-tiba Zoller datang dan masuk. Di sana ia mengungkapkan perasaannya pada Shosanna. Tapi seperti yang kita tahu, Shosanna tidaklah menyukai Zoller. Di sana Zoller marah dan mengatakan bahwa Shosanna sudah kurang ajar menolaknya dan mengatakan hal yang kasar padanya. Shosanna memutar otak dan menyuruh Zoller mengunci pintu. Tanpa disangka ia ditembak oleh Shosanna. Wadidaw. Shosanna yang melihat Zoller sekarat merasa sangat bersalah. Walaupun ia tak menyukainya, tapi saat melihat Zoller seperti itu, ia tak tega dan mendekatinya. Tapi Zoller gantian menembaknya. Sungguh sangat mengejutkan. Dan mereka pun metong berdua. Mungkin inilah definisi sehidup semati guys. Sementara itu, film terus berjalan dan sampailah ke adegan yang sudah disampaikan Shosanna. Layar langsung berubah ke wajah Shosanna yang mengatakan bahwa Nazi harus merasakan apa yang disebut dengan pembalasan Yahudi. Keadaan pun menjadi kacau dan Marcel langsung membakar tempat tersebut. Kepanikan melanda dan tentu mereka semua kocar-kacir. Tapi ternyata pintu keluar sudah disabotase sehingga orang-orang Nazi ini otomatis akan jadi sapi panggang. Kemudian saat Hitler dan Goebbels akan keluar, mereka langsung disambut tembakan dari Donnie dan Omar guys. Dan Adolf Hitler pun metong juga. Dilanjutkan dengan Donnie yang penuh amarah akhirnya bisa membalaskan dendamnya selama ini. Dia menembak semua orang di dalam bioskop itu. Tak lama bom waktu mereka meledak dan menghancurkan bioskop itu dengan hebat. Sangat wow sekali. Scene berubah ke Aldo dan Landa yang sampai ke garis depan Amerika. Di sana ia secara resmi menyerahkan dirinya kepada Aldo. Tapi urusan tentu belum selesai. Aldo bukanlah orang yang sekooperatif itu untuk masalah pernazian. Ia kemudian menembak Herman, operator tadi guys, dan memborgol Hans Landa. Pada akhirnya, seperti kebiasaan Aldo selama ini, ia tak akan melewati mengukir karya seninya di kening Hans Landa. Tapi scene ini saya skip aja ya, soalnya ngilu anjir. Dan film pun selesai. Mantap. Oke guys, begitu saja alur film Inglourious Basterds yang bisa dibilang keren ya. Walaupun bukan berdasarkan kisah nyata, cuman gaya sutradara Quentin Tarantino ini sangat khas banget. Untuk kalian yang mau ngerasain feel lebih mantapnya, tinggal nonton langsung filmnya. Oh iya, saya ingin minta maaf jika audionya kadang jelek, kadang bagus ya, soalnya mic-nya udah mulai rusak. Jadi admin mau beli mic baru dulu. Oke. Sampai bertemu di video selanjutnya dan bye-bye.